Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya coba meluruskan sejarah tentang Kerajaan Tigang Juru yang sesuai dengan catatan atau manuskrip kuno yang bernama Negara Kertagama, juga diperkuat oleh beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Batur, Prasasti Mula Malurung, Prasasti Songen, dan Prasasti Kambang Rawi. Juga hasil dari penelitian atau penjelajahan yang dilakukan untuk mengukur selebar mana dan sebesar apa Kerajaan Tigang Juru. Karena di media sosial saya, Cak Eko Probolinggo, baca tulisan salah satu pemerhati sejarah di wilayah Tapal Kuda yang menceritakan tentang Kerajaan Tigang Juru yang didirikan oleh Arya Wiraraja. Karena di sini menyeret-nyeret tentang sejarah Probolinggo, maka mau tidak mau saya harus meluruskan bagaimana sih sebenarnya ceritanya yang sesuai dengan manuskrip kuno, juga beberapa prasasti dan beberapa bukti sejarah. Baik saudara, mari kita mulai ceritanya, mulai dari masa berdirinya Kerajaan Mojopahit. Sebelumnya Kerajaan Mojopahit berdiri, ada semacam perjanjian antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja, atau pada masa itu penguasa wilayah Songenep. Perjanjian terjadi, maka dicatatlah atau dibuatlah sebuah prasasti yang bernama Prasasti Songen yang ditemukan di wilayah Desa Gandeng. Itu desa kuno ya saudara. Kalau saat ini bernama Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Setelah itu barulah Kerajaan Majapahit yang semula menjadi satu dibagi menjadi dua wilayah yang pada masa itu dikenal sebagai wilayah Kerajaan Tigang Juru. Sedangkan wilayah Probolinggo pada waktu itu masih bernama Kerajaan Puguhan. Pada masa itu wilayah Belambangan itu tidak ada. Pada masa itu masih masuk ke wilayah Kerajaan Bali, termasuk Kadipaten Ketah, juga Kadipaten Sadeng. Sedangkan wilayah Kadipaten Belambangan pada masa itu bernama Balumbung. Hingga pada masa-masa berikutnya nama Balumbung pun dirubah kembali sesuai dengan perkataan budaya ala ketimuran, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Trinata Prabu Hayam Wuruk. Barulah wilayah Balumbung berubah namanya menjadi Kadipaten Belambangan. Yap, sekarang mari kita lanjut pembahasan kepada masa Kerajaan Tigang Juru yang pada saat itu bernama Kerajaan Lamajang. Nama itu disematkan setelah Kerajaan Tigang Juru dihapus oleh Kerajaan Majapahit pada masa Raja kedua, yaitu Raja Jayanegara. Pada masa berikutnya, walaupun Kerajaan Tigang Juru sudah dihapus, namun masih tetap eksis dengan nama Kerajaan Lamajang di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sedangkan wilayah Probolinggo pada waktu itu masih bernama Kerajaan Puguhan. Dan pada waktu itu Kerajaan Majapahit mengalami pemberontakan demi pemberontakan yang diawali dari Desa Ganding atau pemberontakan Raguti, dilanjutkan oleh pemberontakan Kadipaten Sadeng. Kemudian lanjut lagi pemberontakan Kadipaten Ketah yang berencana untuk mendirikan kembali Kerajaan Tigang Juru. Terakhir adalah pertempuran yang sangat terkenal di dalam sejarah Kerajaan Majapahit ya, yaitu pertempuran Paregreg atau pertempuran perebutan kekuasaan yang terjadi antara Breh Wikramawardhana melawan Breh Wirabumi atau Raja Kerajaan Belambangan yang berakhir
akibat runtuhnya kerajaan Majapahit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.